Shalom dan damai di hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga di hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala rancangan Tuhan yang senantiasa berlaku dengan segala baik dalam kehidupan kami. Sehingga pula kami boleh menikmati hari yang baru dalam kehidupan ini. Nah, karena itu, sebagai orang yang percaya, kami butuh pegangan yang pasti daripada-Mu Tuhan melalui firman-Mu untuk kami menjalani hari kehidupan kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, berkati kami Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami, yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga di hari ini. Berfirmanlah bagi kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan perenungan firman Tuhan di hari ini terdapat di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di hari ini yaitu suka duka melayani. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang masih tetap menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya kita saat ini, menikmati kembali hari yang baru di hidup ini. Tuhan memberi berkat-Nya baik jasmani maupun rohani, yang sungguh luar biasa bagi kita semua, yang tentu tidak kita dapatkan di tempat lain, tetapi semata-mata hanya oleh anugerah-Nya. Saudaraku dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari curahan hati Rasul Paulus dalam panggilan pelayanan. Suka duka memberitakan Injil Kristus, bahwa panggilan melayani Kristus adalah sebuah kesukacitaan bagi Paulus. Tetapi sebagai manusia biasa, dia juga mengalami pergumulan yang berat. Penghambatan, penolakan, sedih, dilema, sakit hati, terkadang kecewa, bahkan derita. Rasul Paulus diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan dilematis. Dalam bacaan ini yaitu antara mempertahankan Epafroditus supaya tetap tinggal dengannya atau mengirimkannya kembali ke jemaat Filipi. Sebab baik Epafroditus maupun jemaat Filipi sama-sama saling rindu untuk bertemu. Apalagi jemaat Filipi mendengar kabar bahwa Epafroditus jatuh sakit yang berat, sehingga membuat jemaat mencemaskan keberadaannya. Saudara-saudara, Paulus menyadari bahwa Epafroditus diutus bukan hanya sebagai utusan biasa yang mendampingi dan melayani Paulus dengan semua kebutuhan Rasul Paulus dan mempertaruhkan hidupnya untuk kepentingan pelayanan. Tetapi Epafroditus diutus sebagai milik semua orang yang merindukan dan mengasihinya. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, dengan segala konsekuensi dalam komitmen pelayanan Injil Kristus, Rasul Paulus memutuskan untuk mengirimkan kembali Epafroditus ke jemaat Filipi, supaya jemaat beroleh sukacita dan berkurang jugalah duka cita Paulus. Nah, dalam hal ini
Paulus tidak egois dan tidak menganggap bahwa melayani dirinya adalah sesuatu yang lebih penting, melainkan yang terutama adalah melayani Kristus melalui pelayanan terhadap jemaat Filipi adalah hal yang jauh lebih penting. Dan dengan demikian, sukacita Paulus juga bertambah. Saudaraku yang kekasih, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita diberi pegangan yang jelas melalui teladan Rasul Paulus yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk melayani. Dengan rela mengalahkan kepentingan diri sendiri, bahwa suka duka melayani, susah senangnya hidup adalah bagian dari dinamika kehidupan orang percaya. Apapun peran, tugas, tanggung jawab, pekerjaan kita, jalanilah itu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dimanapun kita dihentar oleh Tuhan, hadir dan berada, jadilah berkat bagi banyak orang. Jadilah berkat bagi dunia ini. Sebab Kristus telah terlebih dahulu memberkati kita. Dia telah rela memberi hidupnya. Sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya, Filipi pasal 2 ayat 6-8. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, mengikut Kristus, melayani Tuhan dalam hidup ini akan mengubah orientasi hidup kita yang semula hanya mengarah kepada kepentingan diri sendiri, kini mengarah pada kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu mengarah kepada kepentingan banyak orang, terlebih demi kepentingan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sepanjang perjalanan pelayanan kita dari waktu ke waktu, mungkin kita akan mengalami jatuh bangun, suka duka, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan keselamatan yang daripadanya akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu. Di hari ini firman-Mu boleh diberitakan bagi kami menjadi pedoman, pegangan di dalam kehidupan kami. Bahwa komitmen yang sungguh di dalam melayani Tuhan, melayani sesama, kiranya tetap menjadi teguh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun peran kami, baik di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kami bekerja, dimanapun Tuhan hadirkan kami, jadilah kami menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Karena kehidupan kami adalah untuk memuliakan nama-Mu. Dengan demikian kami pun percaya Engkau Tuhan akan selalu memberkati kami, menjaga, melindungi kami. Terlebih ketika kami dalam dunia saat ini sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon, kiranya Engkau berkenan menjaga, melindungi kami. Jauhkan kiranya kami dari virus corona ini Tuhan. Kiranya kami semua mengalami kehidupan yang sehat, yang selamat sejahtera di tangan-Mu ya Yesus Kristus. Dan jika di antara kami ya Tuhan, yang saat ini mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan, sedang sakit, ataupun mungkin sedang terpapar virus corona dalam pemulihan, isolasi mandiri di rumah masing-masing, ataupun juga dalam pengobatan perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu yang penuh dengan mujizat penyembuhan itu, kiranya akan menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan bagi kami. Tuhan berkati akan segala rencana dan harapan kami ke depan. Biar Tuhan yang mau nyatakan
segala sesuatunya boleh terjadi indah pada waktunya. Kami akui suka duka, susah senang, silih berganti di dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang pasti kami percaya, kuasa-Mu ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu berkati kami Tuhan di saat ini, di hari ini dalam menjalani segala aktivitas kami, hari esok bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu, ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dan ikuti terus renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan memberkati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.